Aduh, sesak banget ya. Sakit lagi. Coba kalau dari dulu aku periksa paru kecil pasti nggak separah ini sih sakitnya. Kesehatan paru adalah hal yang penting untuk disadari sejak dini. Melihat banyaknya penyakit paru yang bisa menyerang anak seperti ISPA, asma, dan yang lainnya, tentunya deteksi sedini mungkin diperlukan agar mencegah komplikasi berkelanjutan. Kebanyakan penyakit paru sebenarnya bisa dicegah dengan meminimalisir adanya penularan antar individu. Untuk itu, edukasi juga menjadi hal yang penting membantu memberikan pengetahuan dan juga meningkatkan kesadaran. Berdasarkan hal tersebut, kami menyusun dan merancang serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk solusi alternatif permasalahan tersebut. Kegiatan tersebut berupa PEPA Kit, pemeriksaan, dan penyuluhan paru untuk kesehatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri Taruna Karya 153 sebagai kontinuitas proyek kelompok dari tutor sebelumnya mengenai penyuluhan asma. Dalam PEPA Kit, kita hanya berfokus kepada pemeriksaan paru menggunakan piflometer serta memberikan kesadaran mengenai kesehatan paru kepada siswa-siswi kelas 4-6 SD Negeri Taruna Karya 153. PicFlow menjadi sarana yang baik untuk mendeteksi penyakit paru. Sebanyak lebih dari 240 orang siswa-siswi berhasil diperiksa fungsi paru menggunakan piflometer, melakukan anamnesis, dan pengukuran antropometri, serta mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan paru. Mekanisme kegiatan dibagi menjadi 3 kelas dalam satu waktu. Di kelas pertama dilakukan anamnesis untuk menanyakan gejala-gejala saat ini yang dapat mempengaruhi hasil. Contohnya ada atau tidaknya gejala batuk, wheezing, sesak napas, dada tertekan, atau produksi dahak. Di sini juga dilakukan pengukuran mengenai berat badan dan juga tinggi badan sebagai bahan pertimbangan. Nah, di kelas kedua akan dilaksanakan pengukuran fungsi paru menggunakan piflometer dengan mouthpiece yang semuanya itu sudah dipastikan steril. Dan di kelas terakhir adalah games mengenai kesehatan paru yang sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa menyenangkan bagi anak-anak. Kami juga meminta feedback dari anak-anak menggunakan metode unik, yaitu memasukkan kertas ke dalam botol berstiker sesuai dengan perasaan mereka. Kami berhasil mendapatkan respons yang positif dengan 195 anak atau 79,3% dari keseluruhan memberikan respons yang sangat baik dan 34 anak atau 13,8% dari keseluruhan memberikan respons baik. Setelah itu, anak akan diberikan stiker kecil oleh kami sebagai tanda terima kasih. Dari kegiatan games, kami mengambil data terkait dan post-test dengan metode tunjuk tangan. Anak akan diminta menutup mata dan menjawab yes or no question, lalu mengangkat tangan, dan dari kelima soal yang diberikan didapatkan hasil menjawab benar sebanyak 40,33% saat pretest, sedangkan pada saat post-test sebanyak 87,97%, kenaikan sebanyak 118% pada nilai post-test dibandingkan dengan pretest. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang kami lakukan sangat efektif terhadap anak-anak. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk penggunaan metode penyuluhan yang serupa untuk tema yang lebih luas. Selain itu, kami juga berhasil melakukan pemeriksaan pada 90,9% populasi siswa-siswi kelas 4-6 SD Taruna Karya 153 dengan rincian hasil anamnesis sebagai berikut. 29 siswa-siswi mengalami wheezing, 59 siswa-siswi mengalami batuk, 43 siswa-siswi mengalami sesak nafas, 42 siswa-siswi merasa dadanya tertekan, dan produksi sputum terdapat pada 72 siswa-siswi. Pada pemeriksaan antropometri didapatkan hasil rata-rata tinggi siswa kelas 4, 5, dan 6, yaitu 139,34 cm pada laki-laki dan 141,12 cm untuk perempuan. Sementara itu, rata-rata berat siswa kelas 4, 5, dan 6 adalah 35,2 kg untuk laki-laki dan 37,77 kg untuk perempuan. Selanjutnya, pada pemeriksaan fungsi paru dengan piflometer, didapatkan hasil rata-rata 186,98 liter per menit pada seluruh siswi tanpa gejala dan 227,50 liter per menit pada seluruh siswa tanpa gejala. Siswi yang tidak sehat dengan gejala penyakit saluran pernapasan memiliki hasil fungsi paru 171,69 liter per menit dan 241,75 liter per menit pada para siswa. Mengingat hasil kegiatan telah melebihi indikator keberhasilan baik dari aspek peningkatan nilai post-test dibandingkan nilai pre-test, evaluasi feedback, serta jumlah sasaran pemeriksaan, maka dari itu kami nyatakan program ini sukses dan dapat diimplementasikan pada jangkauan yang lebih jauh.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ini pasti memiliki limitasi, seperti adanya risiko anak menjawab pertanyaan amnesis tidak sesuai dengan keadaannya, dan penggunaan pixelmeter yang kurang tepat oleh anak. Walaupun begitu, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak yang nyata, khususnya dari aspek promotif dan preventif bagi siswa-siswi SD Taruna Karya 153, baik secara individu, komunitas, maupun lingkungan sekitarnya. Lebih lagi, kami juga sedang dalam tahap pengumpulan 2 artikel dengan rincian 1 artikel berjudul Program Pemeriksaan Fungsi Paru untuk Siswa-siswi SD dengan pixelmeter di SD Taruna Karya 153 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung di Malahayati, Jurnal Kreativitas Pengabdian Masyarakat yang terindeks Sinta 4. Serta 1 artikel berjudul Peppa Kid, Penyuluhan Paru untuk Kesehatan Sejak Dini di SD Taruna Karya 153 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung di Sawala, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Pembangunan Sosial, Desa, dan Masyarakat yang terindeks Sinta 5. Harapan dibentuknya artikel-artikel ini adalah bisa memperluas dampak dan manfaat dari rangkaian kegiatan yang sudah kami lakukan, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi orang lain, juga bisa digunakan sebagai dasar batas normal untuk pemeriksaan fungsi paru selanjutnya, dan juga menjadi dasar intervensi lanjutan bagi anak yang memiliki masalah paru, karena kesehatan paru anak Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Wah, keren juga ya cek paru-paru dari kecil biar nggak sakit kayak aku. Yuk, mari lanjutkan program Peppa Kid, Paru Sehat Anak Indonesia.